Perkenalkan, nama saya Vini Pramesti, NIM 1910505026 dari kelas A2 atau kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh kehidupan PHIWM atau yang disebut dengan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah dengan tema kehidupan dalam keluarga. Seperti yang kita ketahui, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah adalah seperangkat nilai dan norma Islami yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah untuk menjadi pola bagi tingkah laku warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sehingga tercermin kepribadian Islami menuju terwujudnya masyarakat yang Islam yang sebenar-benarnya. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah merupakan pedoman untuk menjalani kehidupan dalam lingkup pribadi, keluarga, bermasyarakat, berorganisasi, mengelola amal usaha, berbisnis, mengembangkan profesi, berbangsa dan bernegara, melestarikan lingkungan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mengembangkan seni dan budaya yang menunjukkan perilaku uswah hasanah atau teladan yang baik. Adapun landasan dan sumbernya, landasan dan sumber pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ialah Al-Quran dan Sunnah Nabi yang merupakan pengembangan dan pengayaan dari pemikiran-pemikiran formal atau baku dalam Muhammadiyah seperti matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Mukadimah, anggaran dasar Muhammadiyah, matan kepribadian Muhammadiyah, kitab perjuangan Muhammadiyah, serta hasil-hasil keputusan majelis tarjih. Sedangkan pada kepentingannya itu sendiri, warga Muhammadiyah dewasa ini makin memerlukan pedoman kehidupan yang bersifat panduan dan pengayaan dalam menjalani berbagai kegiatan sehari-hari. Tuntunan ini didasarkan atas perkembangan situasi dan kondisi. Adapun beberapa kepentingan itu sendiri, yang pertama kepentingan akan adanya pedoman yang dijadikan acuan bagi segenap anggota Muhammadiyah sebagai penjabaran dan bagian dari keyakinan hidup Islami dalam Muhammadiyah yang menjadi amanat Tanwir Jakarta 1992 yang lebih merupakan konsep filosofis. Yang kedua, perubahan sosial politik dalam kehidupan nasional di era reformasi yang menumbuhkan dinamika tinggi dalam kehidupan umat dan bangsa, serta mempengaruhi kehidupan Muhammadiyah, yang memerlukan pedoman bagi warga dan pimpinan persyarikatan bagaimana menjalani kehidupan di tengah gelombang perubahan itu sendiri. Yang ketiga, perubahan alam pikiran yang cenderung pragmatis atau berorientasi pada nilai guna semata, materialistis, hedonistis atau berorientasi pada pemenuhan kesenangan duniawi. Yang keempat, penetrasi budaya atau masuknya budaya asing secara meluas. Yang kelima, perubahan orientasi nilai dan sikap dalam bermuhammadiyah karena di berbagai faktor internal dan eksternal di dalam atau di luar yang memerlukan standar nilai dan norma yang jelas dari Muhammadiyah itu sendiri. Untuk tujuannya itu sendiri, terbentuknya perilaku individu dan kolektif seluruh anggota Muhammadiyah yang menunjukkan teladan yang baik atau uswah hasanah menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para rasul sebagai hidayah dan rahmat Allah bagi umat manusia sepanjang masa, yang menjamin kesejahteraan hidup material dan spirituali, duniawi atau ukhrawi. Agama Islam yakni agama Islam, ajaran yang diturunkan Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih atau makbul, berupa perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk untuk kebaikan hidup manusia di dunia dan akhirat. Ajaran Islam bersifat menyeluruh, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan, meliputi bidang akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Dalam kehidupan berkeluarga, yang pertama ada kedudukan keluarga.
Keluarga merupakan tiang utama kehidupan umat dan bangsa sebagai tempat sosialisasi nilai-nilai yang paling intensif dan menentukan. Karenanya menjadi kewajiban setiap anggota Muhammadiyah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang dikenal dengan keluarga sakinah. Yang kedua, keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut untuk benar-benar dapat mewujudkan keluarga sakinah yang terkait dengan pembentukan gerakan jamaah dan dakwah jamaah menuju terwujudnya masyarakat yang sebenar-benarnya. Selanjutnya adapun fungsi dalam keluarga. Pertama, keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah perlu difungsikan. Selain dalam mensosialisasikan nilai-nilai ajaran Islam, juga melaksanakan fungsi kaderisasi sehingga anak-anak tumbuh menjadi generasi Muslim Muhammadiyah yang dapat menjadi pelangsung dan penyempurna gerakan dakwah di kemudian hari. Yang kedua, keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut keteladanan atau uswah hasanah dalam mempraktikkan kehidupan yang islami, yakni tertanamnya ihsan atau kebaikan, dan bergaul dengan ma'ruf, saling menyayangi dan mengasihi, menghormati hak hidup anak, saling menghargai dan menghormati antar anggota keluarga, memberikan pendidikan akhlak yang mulia secara paripurna, menjauhkan segenap anggota keluarga dari rencana siksa neraka atau bencana siksa neraka, membiasakan musyawarah dalam menyelesaikan urusan, berbuat adil dan ihsan, memelihara persamaan hak dan kewajiban, dan menyantuni anggota keluarga yang tidak mampu. Selanjutnya ada aktivitas keluarga. Yang pertama, di tengah arus media elektronik dan media cetak yang makin terbuka, keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah kian dituntut perhatian dan kesungguhan dalam mendidik anak-anak dan menciptakan suasana yang harmonis agar terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif yang terciptanya suasana pendidikan keluarga yang positif sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dua, keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut untuk keteladanannya untuk menunjukkan penghormatan dan perlakuan yang ihsan terhadap anak-anak dan perempuan serta menjauhkan diri dari praktik-praktik kekerasan dan menelantarkan kehidupan terhadap anggota keluarga. Yang ketiga, keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah perlu memiliki kepedulian sosial dan membangun hubungan sosial yang ihsan, islah, ma'ruf dengan tetangga-tetangga sekitar maupun dalam kehidupan sosial yang lebih luas di masyarakat sehingga tercipta qarya thayyibah dalam masyarakat setempat. Yang terakhir, pelaksanaan salat dalam kehidupan keluarga harus menjadi prioritas utama dan kepala keluarga. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.